Tuhan berkati. Jadi minggu lalu ini kita pertemuan ke-6 ya. Tuhan sudah menolong selama 6 kali. Ya, seperti saya katakan, dengan harapan kita boleh bersama-sama sampai tiba waktunya. Tuhan menjemput kita secara pribadi-pribadi sebelum masa kesukaran besar itu mulai. Jadi kerinduan kita bersama adalah kita mencapai standar ilahi untuk bisa menjadi orang-orang yang berkualitas A dan diangkat sebelum kesusahan besar berlangsung. Karena dasar firman sangat kuat untuk hal itu, walaupun tidak banyak orang yang menyadari hal itu. Jadi bagi kita yang dipanggil, dipilih, dan setia, kita mengharap dengan pengajaran kebenaran firman menyangkut kesiapan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita menjadi orang-orang yang benar-benar telah siap kapanpun Tuhan menjemput saudara dan saya. Nah, malam ini saya telah share di grup dengan topik, karena kita masih berada pada Wahyu 12 ya. Jadi 12-13 ini sebenarnya satu paket, tetapi saya masih berada pada kebenaran yang ada di Wahyu 12 tentang seorang perempuan. Seorang perempuan yang lain, seperti judul utama kita, dua perempuan dan dua kota. Kita tahu bahwa perempuan yang merdeka, ibu kita juga disebut atau identik dengan lambang kota Yerusalem baru. Ya, ibu kita, kota Yerusalem. Itu nanti kita baca nanti di Kolose, tetapi saya masih berada pada pasal 12. Kita baru banyak bicara dari ayat 1 sampai 6, dan minggu lalu saya sudah masuk sesuai juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ayat 13 sampai 18 untuk menunjukkan ketiga kelompok yang ada di dalam bagian ini, mendukung yang saya istilahkan grade A, B, dan C, atau kelompok A, B, dan C. Dan malam ini saya ingin juga mendukung, sebenarnya bukan hanya istilah saya, tetapi di dalam kitab Wahyu, dan itu saya tahu saudara semua sudah tahu bagian ayat itu. Di dalam Wahyu 17, ya, Wahyu 17 ayat 14, itu kitab ini sendiri bicara tentang ada tiga kualitas. Ya, ada tiga kualitas. Di dalam Wahyu 17 ayat 14, saya mulai sentil awal ini, supaya ada dasar ya yang kita bicarakan ini lebih kuat lagi. Di sini adalah peperangan terakhir. Sebenarnya Wahyu 17 ada hubungan dengan pembahasan kita, tapi aku belum masuk ke situ. Di ayat 14 dibilang begini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memberontak, yang melawan Tuhan. Ya. Ini tentu di akhir, ya, di akhir pada waktu Yesus datang sebagai raja. Dia akan berperang dengan manusia-manusia durhaka yang ada di bumi. Nah, tetapi ya, pemenang sudah jelas di sini. Anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Ya, ini 17 ayat 14 yang saya sementara baca. Lalu ada keterangan sesudah itu, bagian akhir. Mereka bersama-sama dengan dia, ya, dengan Yesus yang datang sebagai panglima perang, juga akan menang. Jadi di sini para pemenang ada, yaitu mereka yang pertama terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi
ayat ini saya tahu bukan ayat yang baru. Tetapi jelas di sini ada 3 klasifikasi sekaligus menyangkut kualifikasi yang hanya terpanggil, dipilih, dan setia. Nah, para pemenang ini memenuhi ketiga ini. Jadi para pemenang disebut pemenang, mereka memenuhi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang juga yang dipilih, dan dia mengiring Yesus, mengikuti Yesus seperti Wahyu 14 bilang, kemana saja anak domba itu pergi, itu yang setia. Ya, artinya dia setia. Jadi mereka lah yang saya katakan disebut, dan bahkan Alkitab sebut, nanti kita bahas sebentar, para pemenang. Itu sebabnya dikatakan kualitas A, karena dia memenuhi semua. Jadi kalau angka 10 ya, sempurna, itu dia dipenuhi sempurna, orang-orang yang sempurna bagian ini. Dan semua orang-orang ini juga keluar atau lahir dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi ada kelompok, ada orang-orang di antara jemaat Tuhan yang memenuhi spesifikasi ini. Ya, yang berhasil untuk memenuhi standar ilahi sebagai orang yang menang. Nah, itu sebabnya saya katakan kalau dia hanya stuck dipanggil, ya terpanggil, berarti dia saya katakan kualifikasi atau kualitas C, grade C. Kalau dia hanya dipanggil dan dipilih, berarti B. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau dia memenuhi 3-3, itulah pemenang kualitas A. Nah, ini jelas kan. Jadi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab jelas, dan ini kita wahyu karena kita sementara bicara memang walaupun secara umum tentang akhir zaman secara umum, tetapi merupakan pusat pembahasan, pendalaman dan penajaman itu dari kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu yang kitab yang paling penting saya anggap, di mana Yesus Tuhan sendiri yang berbicara, mengilhamkan semua bagian ini, dan dia mau kitab ini menjadi kitab yang terbuka. Artinya, kitab yang bisa dimengerti oleh setiap orang yang rindu untuk mengerti, ya. Yang rindu untuk supaya dia boleh berada di dalam bagian para pemenang, ya. Jadi di sini kita melihat, sebelum kita kembali lagi kepada pembahasan kita yang 2 kali berturut-turut, kita bicara dari Wahyu 12, tetapi apa yang saya awali ini sangat penting, ya, untuk mempertajam atau memperkuat kebenaran yang saya istilahkan tadi dengan kualitas A, B, dan C. Oke, jadi kita akan buka kembali di Wahyu pasal 12, ya. Di mana 6 ayat pertama kita sudah bahas, kita sudah bicara tentang perempuan itu ya adalah jemaat Tuhan, ya, jemaat yang memenuhi kriteria Tuhan. Tetapi dari dalam jemaat itu, bagian rahimnya itu lahirlah seorang anak laki-laki. Jadi dia bagian dari jemaat Tuhan, bukan bagian dari bagian-bagian lain, tetapi bagian dari jemaat Tuhan. Ya. Karena dia keluar dari perempuan, kelompok rahim, ya, kelompok yang saat Tuhan Yesus kitab ini katakan bahwa perempuan itu sedang mengandung, ya, mau melahirkan dalam keluhan dan penderitaan ada kesakitan. Jadi para pemenang ini, ya, anak laki-laki ini bukan sembarangan. Dia keluar bukan tidak ada harga yang dibayar, dia membayar harga. Keluar dari satu penderitaan, satu pergumulan, ya. Tetapi mereka tetap setia. Itu yang saya katakan kualitas A demikian. Ya, oke Pak Pendeta Freddy, Pak Gembala Freddy Kumayas, ya, dari Lembe ini, dari Pulau Lembe ini, kawan hadir malam ini, ya. Jadi kita sementara bahas
kita wahyu ini. Jadi banyak bagian yang masih samar-samar, tetapi kerinduan kita, dengan hati yang rindu kita bisa mengerti, memahami dengan tepat dan benar bagian-bagian ini. Jadi ada bagian-bagian yang kontroversial, kita mau mendalami, memperkuat, ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, ya, Pak Gembala, Pak Hendra dan Pak Freddy, saya baru buka tadi untuk mendukung tentang yang saya istilahkan kualitas ABC. Jadi saya sudah baca tadi Wahyu 17 ayat 14, ya, mereka para pemenang adalah mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai yang terpanggil, dipilih, dan setia. Seperti spek yang ada di Wahyu 14, ya. Dia mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, setia. Ya. Jadi kalau ini kualitas A, dia memenuhi 3, dipanggil, dipilih, dan setia. Ada orang yang hanya dipanggil dan dipilih, tapi masih belum sampai setia. Itu saya namakan kualitas B. Ada juga yang hanya kualitas C, hanya dipanggil. Kan Matius 22 ayat 14 bilang, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, di sini jelas sekali. Kalau urusan keselamatan, ya, tetap bisa selamat, bukan tidak. Ya, yang dipanggil pun bisa selamat. Ya, dia merespon panggilan. Dengan kata lain, dia punya kepercayaan, percaya. Tapi itu kan paling rendah lah, bisa dibilang. Hanya percaya. Tetapi sekarang pengiringannya, ya, dia mengisi bagian imannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Itu sangat penting. Menentukan upah. Jadi tidak bicara keselamatan. Apalagi target kita adalah bukan hanya di situ. Seperti rencana Tuhan semula, target kita menjadi calon mempelai. Bahkan akan berhasil menjadi mempelai Kristus. Karena kalau kita hidup di zaman sekarang, saya sering merenungkan bagian itu. Membuat kita lebih terbakar, on fire, lebih menyala. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan kita untuk lahir di zaman sekarang. Itu kan hak prerogatif dan kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa minta kapan kita akan lahir, di zaman mana. Sedangkan dari zaman nenek moyang kan sudah ada manusia yang lahir. Tapi Tuhan mengizinkan kita ini, ya, di mana manusia tidak ada pun yang satu dengan yang lain sama persis. Hebat. Kita Tuhan izinkan lahir di zaman ini. Di mana kita memiliki peluang. Tadi saya mendengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut nama. Dia membahas kitab pengkhotbah. Bagus. Jadi ada satu pernyataan dari beliau. Dia katakan Salomo dalam kitab pengkhotbah, kan dia katakan semua sia-sia. Jadi waktu di akhir dia katakan, Salomo juga, bahkan orang-orang perjanjian lama, termasuk nabi-nabi, mereka sangat kabur terhadap masa depan. Ya, kemungkinan mereka juga masih samar-samar tentang sorga dan neraka setelah mati. Jadi urusan setelah mati. Karena dalam kitab pengkhotbah kalau kita baca memang ya sepertinya beda-beda tipis antara orang fasik dan orang benar, ya kan? Dikatakan ya cuma sama, berakhir sama, kematian habis, seperti begitu. Tetapi di dalam pemahamannya tentang masa depan yang sangat kurang orang-orang perjanjian lama, jadi dia hanya pernyataan percaya dengan bahasa, tapi masih lebih baik kita takut akan Tuhan. Karena itu akhir dari kata-kata kitab pengkhotbah. Ya, jadi kita tahu memang, saya pernah menyinggung beberapa waktu lalu tentang kita adalah orang-orang yang menjadi umat perjanjian baru. Ya, kita adalah pelayan perjanjian baru seperti yang ditulis oleh 2 Korintus 3. Ya, kita adalah umat perjanjian dan sangat beda
Itu seperti langit dan bumi bedanya. Antara generasi perjanjian lama sebelum salib dan sesudah salib. Itu sangat beda. Ya, kualitas beda, standar juga beda. Otomatis kemuliaan pun pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, di sini kita lihat, itu yang saya katakan, kita sangat bersyukur kalau kita hidup di zaman sekarang. Karena kita adalah orang-orang yang dalam penentuan Tuhan, Tuhan izinkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Karena kita hidup bukan lagi di awal zaman akhir, tetapi sudah di akhir dari zaman akhir. Ya, dimana secara lahiriah saja, jasmani, kita menikmati segala kemajuan dan kecanggihan perkembangan dunia yang tidak dinikmati atau dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam perjanjian lama atau sebelum salib. Ya, di situ hebatnya. Ya, itu sebenarnya harus membuat kita semakin semakin kuat, ya, semakin militan untuk hal itu, karena kita adalah orang-orang yang terpilih, ya, yang terpilih, dan Tuhan kan mengizinkan bukan hanya kita, banyak orang kan yang lahir, tetapi kalau kita mendapat juga kasih karunia untuk percaya dan mengiring Yesus, harusnya kita benar-benar sangat sungguh-sungguh dan serius. Karena upah yang menanti kita adalah sangat hebat, sangat mulia. Susah untuk kita gambarkan dengan imajinasi manusia kita yang terbatas saat ini. Ya, bagaimana keadaan kita pada saat itu? Oh, lebih mulia daripada yang kita bisa bayangkan. Nah, itu. Dan di sini saya ingin lanjutkan di Wahyu 12 itu dengan bagian ayat dari ayat 7 sampai ayat 12, ya. Dari ayat 7 sampai ayat 12. Karena minggu lalu kita sudah lanjutkan ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai 18, ya. 3 kelompok yang kualitas yang saya sudah awali tadi dari apa yang dinyatakan Wahyu 17 ayat 14. Ya, saya minta tolong pasal 12 ayat 7 sampai 9 nanti seseorang baca, baru kita akan lanjut di pas ayat 10 sampai 12. Jadi ada 3 ayat, semua ada 6 ayat, ya. Jadi 3 ayat saya minta tolong Ibu Sumarni mau baca, ya. Yang mulai dari naga dikalahkan, ya. Jadi sini ada berita kekalahan, ya, berita kekalahan dari setan, dari naga. Mari, silakan Ibu Sumarni baca dari ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Terima kasih. Nah, jadi di sini kita lihat Alkitab langsung mengartikan, ya, bahwa naga yang dilihat di ayat 3, ya, tanda tentang naga besar yang merah padam itu sudah langsung diartikan pada ayat 9 yang dibaca tadi, bahwa naga besar itu adalah iblis atau setan. Di sini disebut ular tua karena dia sudah ada semasa dunia diciptakan, ya. Sejak dunia diciptakan, bahkan sebenarnya sebelum dunia ditata ulang, ya, itu si ular tua ini sudah ada, ya, boleh bisa dibilang, ya. Di Taman Eden awal kan dia ada. Nah, tapi setan yang menunggangi dia lebih lagi, iblis itu. Nah, kalau sekarang dia sudah ular tua, sudah menjadi ular naga. Nah, jadi sudah banyak korban, sudah banyak mangsa yang dia mangsa, ular naga, ya kan? Nah, di sini dia disebut lambang iblis.
Kadang-kadang ada kontroversial kan soal naga, menyangkut lambang. Tetapi kalau kita orang percaya yang sehat ya, saya katakan yang sehat, walaupun itu hanya lambang, ya ada orang kan yang hanya lambang, tapi itu lambang dari musuh Allah. Ya, lambang dari musuh Allah. Kita bukan fanatik buta, tetapi namanya ini ya, lambang dari iblis seharusnya kita jauhi. Ya, walaupun hanya lambang-lambang kan, hanya lambang gambar atau apa, kadang-kadang ada perhiasan yang seperti itu. Ya sebaiknya kita tidak memakai ya. Terserah, tapi kalau bagi saya itu musuh. Ya. Saudara bayangkan kalau saudara punya istri atau suami memakai lambang atau nama atau foto aja daripada musuh kita. Pasti kita tidak senang kan? Tidak sehat itu. Nah, jadi walaupun ini saya cuma menyinggung sedikit karena banyak kasus yang seperti ini, ya banyak kasus yang seperti ini menjadi kontroversial, ada banyak pertanyaan. Nah, kembali kepada hati nurani kita, ya kalau kita mengasihi Yesus sebagai kekasih kita, kita juga memusuhi musuh dari Yesus, ya harusnya begitu. Nah, saya lanjut aja karena itu sedikit selingan aja, tetapi poin karena itu di dunia nyata sering muncul. Nah, di sini kita lihat malaikat-malaikat Mikael, malaikat Tuhan ini berperang. Ya, berperang. Dan ingat, saat peperangan ini muncul, itu sesudah peristiwa 6 ayat pertama. Ya. Nah, jadi tidak terlepas dari bagian ini. Ya, ini bukan berarti sudah berlangsung, tetapi akan berlangsung di depan kita. Karena jelas sekali hari inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Jadi tidak kebetulan pada bagian ayat 1 itu di langit ada tampak tanda besar. Ya. Saya garis bawahi kata tanda besar. Berarti ada peristiwa besar menurut Tuhan, ya dalam rencana Tuhan, peristiwa ini sangat dinantikan, saudara. Ya, mungkin kita lewati, karena saya anggap ini hal yang sangat penting dan besar. Kita mau pertajam bagian ini. Ya. Jadi di sini tanda besar itu menandakan ini bukan hal kecil. Ini hal penting, bahkan sangat penting, hal besar bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan anggap ini hal yang besar, jangan kita kecilkan. Tanda besar. Tanda itu berarti ada sesuatu realita peristiwa yang terjadi yang sangat penting bagi Tuhan. Besar, soal besar. Kita tahu kalau waktu Yesus datang pertama, ya, kalau di Manado kan disebut hari besar. Tanggal 25 yang akan kita rayakan dibilang hari besar. Itu waktu Yesus datang pertama untuk menebus dosa. Begitu juga Yesus datang kedua, itu besar. Bahkan lebih besar karena itu adalah tujuan akhir dari Yesus datang pertama. Nah, di sini kita lihat bahwa peristiwa ini peristiwa besar. Jadi, kelahiran anak laki-laki di dalam Wahyu 12 ayat 5 ini peristiwa yang dinantikan oleh sorga. Kenapa? Jelas sekali di bagian ini. Ya, saya belum berikan penekanan di dalam pertemuan sebelumnya. Tapi malam ini saya mau bagian ini kita perhatikan. Ini satu hal yang besar dan tidak main-main. Ini sangat menentukan rencana Allah sampai akhir. Termasuk dari sisi kecepatan waktu. Jadi Tuhan memang mengkondisikan supaya hari ini tiba, waktu ini atau saat ini tiba, di mana lewat penderitaan, lewat kesakitan, lewat apapun, anak laki-laki ini harus lahir dengan selamat. Ada hari hanya. Karena apa? Ini akan menentukan pertarungan akhir.
antara kerajaan Allah dan kerajaan setan. Jadi kita lihat faktanya. Dan yang menjadi lawan yang muncul di musuhnya, pihak musuh, itu tidak main-main lagi. Di sini dia katakan naga merah padam besar. Dia pakai kata besar juga. Jadi naga juga menyadari peristiwa ini. Mungkin dia tidak tahu secara rinci, tetapi dia tahu ada bahaya bagi dia. Kalau rencana Allah itu berjalan secara mulus, jadi dia berusaha selalu untuk sabotase. Jadi kita sudah bicara dan lihat faktanya. Waktu perempuan lewat kesakitan itu, dia menderita dan dia akhirnya melahirkan anak laki-laki. Ya, satu kelompok yang kuat, yang perkasa. Ya, orang-orang percaya yang pemenang. Lahir muncul daripada jemaat Tuhan. Dia ingin menghancurkan. Di sini dengan lambang bagaimana dia ingin menelan, ayat 5, ingin menelan, memangsa para pemenang ini. Ya. Anak laki-laki ini, apa gunanya dia lahir? Dia dipersiapkan sorga. Dan itu masuk dalam rencana Tuhan. Nah, apa tugas dari anak laki-laki ini? Pada waktu dia muncul, saudara perhatikan, ya, dia kan dibawa ke takhta Allah. Alkitab katakan ayat 5, ya, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah di takhta. Jadi sorga itu memperhatikan momen-momen kelahiran anak laki-laki ini. Untuk apa? Diambil, ya, dirampas, untuk dibawa diangkat ke sorga. Karena tempatnya tidak main-main, ke takhta Allah. Jadi kalau di sini mereka adalah para pemenang. Ya, saya sudah bacakan kemarin. Tandanya apa kan dia bilang? Bahwa anak ini dirampas. Karena apa? Dialah yang akan menggembalakan, kan? Dengan gada besi. Ya. Anak itu yang akan menggembalakan dengan gada besi. Tetapi sebelum dia adalah kelompok yang kuat, para pemenang. Itu sama sebenarnya dengan di Wahyu pasal 14. Mereka ada di Bukit Sion. Mereka adalah korban-korban yang sulung. Ya, mereka sudah ada di sorga, di takhta Allah. Mereka lah yang ditunggu saat terjadi peperangan. Nah, ini saat. Kita tahu, dan di sini jelas dikatakan ayat 8, dalam peperangan itu bersama melawan naga besar, iblis itu, mereka tidak dapat bertahan lagi dan tidak mendapat tempat di sorga. Satu fakta atas izin Tuhan, bahwa kalau kita tahu di kitab Ayub, saudara kan sering dengar bagian itu, di mana iblis naik turun. Sorga, apa kerjanya? Mendakwah orang-orang percaya yang ada di bumi. Dia memfitnah. Ya, kerjanya itu. Lalu sampai hari ini kita baca Injil katakan di kitab surat Yohanes juga ada yang terkenal juga di Efesus pasal 2 ayat 2. Itu dikatakan dia adalah penguasa kerajaan angkasa. Bahkan pasal 6 rinci. Waktu dia bicara perlengkapan senjata Allah melawan musuh, iblis, dikatakan iblis memiliki manajemen pemerintahan. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat di udara. Jadi kalau Efesus 2 ayat 2 bilang penguasa kerajaan angkasa, Efesus 6 bilang ada roh-roh jahat di udara. Jadi mereka bukan lagi masih bebas ke sorga naik turun, tapi dia menguasai, diberi izin Tuhan, ya, sebagai penguasa dunia. Di udara dia kuasai. Tetapi saatnya tiba, dan itu ada di depan saudara dan saya, ya, di depan kita. Hari ini dia masih berkuasa.
Masih diberi kesempatan, tetapi tidak lama lagi. Itu sebabnya dia mau mencegah anak laki-laki yang mau lahir ini, supaya tidak mengancam dia. Tetapi kalau waktunya, karena semua permainan dikendalikan oleh Tuhan, oleh Allah kita. Bukan iblis yang mengendalikan, tetapi Allah mengendalikan semua. Sorga, saya bilang 3 dimensi, selalu disinggung ya di kitab Wahyu. Di bumi dan di bawah bumi. Sampai neraka pun Tuhan mengendalikan. Saudara akan lihat di kitab Wahyu, tidak ada kitab yang sejelas ini, hebat ini. Jadi kita punya Allah, itu Allah yang luar biasa. Allah yang segala-galanya. Kita sebenarnya kalau hanya yakin dan percaya masih kurang. Kita harus benar-benar sudah tahu memang begitu. Ya, otomatis kita tahu. Kita tidak ada keraguan sedikit pun tentang Tuhan dalam segala hal hidup kita. Karena dia menguasai dan mengatur ritme ya, permainan di dunia manusia. Ya. Ini waktu saatnya anak laki-laki yang saya dan saudara menunggu ini. Karena kita rindu, kitalah yang menjadi bagian dari anak laki-laki ini. Di mana kita akan terangkat sebelum memasuki 3,5 tahun, dan pertarungan pertama saudara tahu di sini itu melawan setan. Ya. Saya berikan topik hari ini, kemenangan melawan setan. Ya. Berarti selain malaikat yang berperang, bukan hanya malaikat. Nah, tolong baca terus dari bagian ini, nyanyian kemenangan. Ada 3 ayat, 10 sampai 12. Ya, saya minta tolong Ibu Vivi ya, Ibu Vivi boleh baca nyanyian kemenangan dari ayat 10 sampai 12. Wahyu 12. Bisa, Vi? Ya, oke. Ya. Mic-nya dibuka. Oh iya, mic-nya Vivi. Oh ya. Oke. Wahyu 12. 10 sampai 12. Ketutup. Bentar. Nyanyian kemenangan judulnya. Jadi kalau tadi ada berita kekalahan di atas ya, di naga dikalahkan, berita kekalahan. Bagian ke-10 berita kemenangan. Nah, ada 2 berita di sini. Terus. Wahyu 12 mulai ayat 10, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Terus. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Ada banyak kebenaran yang sangat merupakan kebenaran kunci bagian ini, saudara. Kalau kita melihat, wah ini pasal kunci. Ya. Tadi di ayat 8 dikatakan waktu terjadi peperangan di sorga, dia tidak bisa bertahan. Jadi dia diturunkan. Bahkan diturunkan bukan hanya sampai penguasa angkasa dia masih kuasai, tidak. Ya, dia dilemparkan ke bawah ke bumi bersama dengan pengikut-pengikutnya, para malaikatnya. Jadi jelas dia kalah telak ya. Di 3 ayat pertama itu dia kalah telak. Ini pernyataan tentang kekalahan iblis setan secara telak. Dia tidak diberi tempat lagi. Bukan hanya di sorga, tetapi di angkasa pun tidak. Tapi dia harus dilemparkan ke bumi. Ya, itu diambil alih oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan rupanya bukan cuma malaikat. Ya. Karena di ayat 11 dikatakan di sini, ya kan?
Dan mereka di sini bukan malaikat lagi. Tapi rupanya malaikat ini berperang, ada yang lain lagi yang turut serta dalam peperangan itu. Ya. Siapa mereka? Para pemenang. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Dari bagian kata ini, kita tahu bahwa kelompok yang turut dalam peperangan ini bukan kelompok orang perjanjian lama yang belum bangkit. Bukan. Ini orang-orang yang diangkat tadi ke takhta Allah. Ya. Mereka para pemenang yang dipersiapkan untuk berperang dengan setan dan mengalahkannya. Itu sebabnya mereka disebut pemenang, karena mereka menyanyikan nyanyian kemenangan, bukan kekalahan. Nah, di sini kita lihat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman kapan? Zaman sesudah salib. Karena jelas di sini dikatakan mereka mengalahkan dengan darah anak domba Allah, berarti pasca penebusan orang-orang ini. Yang masih hidup belum mati. Karena mereka diangkat hidup-hidup. Sebagai buah sulung, ya, saya kembali. Sebagai orang-orang yang matang lebih awal. Yang memenuhi standar ilahi lebih awal. Dan mereka layak untuk itu. Mereka menjadi batu-batu permata. Barang yang berharga di hadapan Tuhan. Sehingga mereka diberi kemampuan. Itu sebabnya dilambangkan seperti anak laki-laki. Kekuatan, laki-laki itu kuat. Ya. Ada kelompok yang kuat. Bukan karena kuat dan gagah manusia. Tetapi oleh firman dan roh yang mereka hidupi. Dan ada satu spek yang bertambah di bagian ini, saudara perhatikan. Apa? Itu menandakan orang-orang yang setia. Yang saya sudah baca tadi, dipanggil, dipilih, setia. Saudara lihat dia katakan apa? Mereka adalah orang-orang yang di ayat 11 bagian B. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sudah perhatikan? Mereka orang-orang yang tidak takut mati karena nama Tuhan. Mereka setia. Apapun yang akan dihadapi, mereka tidak akan menyangkal. Ya, mereka tidak menyayangkan nyawa. Ya, kalau ada terjemahan lain dia bilang tidak menyayangkan. Dan nyawa itu saudara tahu apa? Tetapi orang-orang ini tidak mati syahid. Tidak. Berbeda dengan yang masuk di kesusahan besar di Wahyu 7. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini dia katakan nyawa. Nyawa itu berarti jiwa kan? Jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan, keinginan. Terbanyak manusia itu selalu mengikuti kemauannya, keinginannya. Ya. Sulit kadang-kadang untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan tepat. Ya. Benar-benar sulit. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak full. Ya. Tapi disitulah spek salah satu standar yang kita perlu perhatikan. Ya. Ada orang tanya kan, apa checklistnya? Saya udah bagikan kemarin itu, minggu lalu itu, ya Pak Bro Henry yang menanyakan itu, standarnya yang saya sudah bagikan itu. Nah, tambah lagi satu ini. Orang-orang yang tidak menyangka, dengan kata lain, dia menyerahkan seluruh kehendak pribadinya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi di dalam menjalani hidup sebagai pengikut Yesus, kita mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Seperti bunyi 14, ya, Wahyu 14 ayat 5. Sama dengan ini, dia adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jadi dia tidak ikut hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dia hanya mengikuti, ya, dia serahkan nyawanya. Itu sama dengan kehendak jiwanya dia serahkan ke Tuhan. Ya. Dia tidak melakukan lagi atau menjalani hidup yang di luar kehendak Tuhan. Itu kerinduan kita, saudara. Karena itu spek. Ya. Saya merenungkan dibanding dengan seperti sekarang negara-negara yang ada teraniaya, ya, teraniaya. Kita di sini masih, walaupun ada roh antikristus yang banyak kali juga membuat orang-orang percaya itu terjepit, tetapi kita belum sama seperti di Nigeria, ya, negara-negara di Afrika atau negara tertentu yang benar-benar sangat anti kekristenan. Tetapi orang-orang Kristen di situ yang disebut gereja-gereja di bawah tanah, itu mereka tidak sayangkan nyawa. Ya, mereka siap. Gitu. Jadi mereka tidak takut. Jadi kalau dari sisi bayar harga kelas,
ya, kualitas. Kalau saya membandingkan dengan mereka, kayaknya kita masih belum teruji ya, belum teruji. Tapi kita teruji apa? Di mana kita pergumulan kita lain. Pergumulan melawan apa? Melawan keduniawian, melawan daya tarik dosa, melawan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, ya, yang bukan kehendak Allah. Kita di situ diuji, ya, untuk supaya tidak menyayangkan nyawa seperti kelompok ini. Kita harus berjalani hidup seperti itu. Bukan kehendakku yang jadi seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, tapi kehendakmu yang jadi. Itu salah satu spek. Dan kita semua dengan pertolongan firman dan Roh Kudus merindukan kita boleh mampu untuk menjalani dan menggenapi bagian itu. Itu pergumulan kita hari ini. Ya. Bila kita melihat dunia tidak ada arti apa-apa. Seperti lagu yang sering kita nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Nah, itu kita menyanyi kan enak, tapi menjalani itu tidak mudah. Ya, ada banyak tantangan. Ya. Banyak kali kita di hati kecil mau untuk lakukan, tapi fakta di lapangan sepertinya agak sulit misalnya. Tetapi orang-orang yang rindu untuk menjadi bagian daripada kelompok yang mengalahkan setan, ya, yang diangkat ke sorga. Oh, itu harga yang saya anggap tidak sangat bagaimana ya, ya masih memadai ya, kita masih bisa melakukan dan sangat beruntung kita, ya, sangat beruntung. Kalau kematangan kita diuji, ya, mencapai kematangan full, kedewasaan full, kita tidak menganggap dunia ini lagi satu hal yang menarik, ya, keindahan dunia yang tidak menarik lagi. Bahkan seperti sampah, ya, seperti bahasa Paulus. Dulu yang aku anggap hebat, yang aku kagumi, tapi sekarang tidak. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menjadi bagian daripada kelompok yang kuat, yang diangkat dan mengalahkan setan. Nah, saudara lihat di sini, setan tidak lagi mendapat tempat di bumi. Di angkasa, ya, di sorga, di angkasa, dan dia sekarang dilemparkan ke bumi, ya. Ayat 12, baru terjadi sukacita besar. Nah, ada sukacita besar di sorga, dikatakan. Dan semua mereka yang diam di dalam bersukacita. Ya, malaikat-malaikat pun pasti bersukacita. Karena apa? Selama ini mereka terganggu dengan kehadiran si Lucifer ini. Ya, malaikat yang memberontak bersama dengan pengikut-pengikutnya. Sekarang, atas kedaulatan Tuhan, dia tidak diizinkan lagi. Tapi Tuhan selalu bermitra. Bermitra dengan siapa? Dengan umatnya. Umat yang mana? Umat yang menjadi para pemenang. Ya, bahkan dikatakan setelah dia mengatakan dia lebih dari pemenang. Ya, banyak kali kita katakan. Nah, itu kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Jadi tidak heran di Wahyu 2 dan 3, 7 surat kepada jemaat Asia Kecil yang ada pada waktu itu, yang real memang jemaat itu ada, menjadi lambang jemaat di sepanjang sejarah sampai hari ini. Ya, model-modelnya. Tuhan selalu menjanjikan. Di setiap akhir surat dia katakan, barang siapa menang. Semua, ya, 7 itu punya peluang untuk ada pemenang yang keluar. Walaupun di tengah-tengah jemaat yang masih kurang. Ya, tetapi ada pribadi-pribadi, itu sebabnya soal kemenangan ini menyangkut soal pribadi, bukan kelompok. Pribadi-pribadi yang menang yang membentuk satu kelompok, anak laki-laki itu. Jadi jelas barang siapa, karena dia pakai kata barang siapa, berarti pribadi, individu. Ya, walaupun di dalam jemaat yang mungkin tidak memenuhi standar, ya, banyak kurangnya, tapi ada orang-orang yang mencapai standar ilahi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu semua kita punya peluang. Dan itu bersifat pribadi. Ya. Betul-betul kita harus benar-benar sungguh-sungguh, apalagi seperti saya katakan tadi. Kita sangat beruntung menjadi orang-orang yang dilahirkan pada zaman ini. Karena kita memiliki peluang satu-satunya dibanding orang-orang yang sudah lebih dahulu hidup sebelum masa kita atau sebelum generasi kita. Di sini kita lihat bahwa nasib iblis, ya, karena pertarungan ini dari awal, ya, dari mulai iblis mengalahkan manusia
Adam dan Hawa, ya, rencana Allah itu sudah ada. Ya. Dikatakan dia Kejadian 3 ayat 15, keturunan ular dan keturunan perempuan. Ya, permusuhan itu sudah ada sejak itu. Dan puncaknya di sini. Kan Kejadian 3 ayat 15 bilang apa? Boleh ada satu orang baca? Kejadian 3 ayat 15. Boleh Ibu Feby, Bu Rohani, Ibu Feby boleh baca? 3 ayat 15. Kejadian 3. Kejadian 3 15. 15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Allah sewaktu manusia berdosa dan jelas masalahnya, kasusnya, Tuhan menentukan keadilannya ke ular dan kepada perempuan. Ya, kepada ular Tuhan katakan ayat yang baru dibaca tadi. Keturunan ular akan diremukkan oleh keturunan dari perempuan. Dan penggenapan keturunan perempuan itu waktu Yesus datang pertama, ya, itulah Yesus keturunan perempuan yang menjadi juru selamat, ya. Dia sempat mematut tumitnya, ya, tumit perempuan. Yesus mati disalib. Ya kan? Sepertinya, ya itu jadi buat masalah. Sepertinya Yesus dikalahkan karena mati, tetapi kan kemenangan tetap muncul. Yesus bangkit. Belum puncak, belum genap sepenuhnya. Ada keturunan perempuan yang di akhir zaman yang tidak akan dikalahkan. Saudara tahu siapa? Itulah anak laki-laki. Keturunan, ya. Bagian dari Kristus. Keturunan. Perempuan yang tadi kan perempuan yang melahirkan kan di Wahyu 12, anak laki-laki ini. Nah, anak laki-laki inilah yang berperang melawan naga itu, dan naga setan itu benar-benar diremukkan kepalanya, jatuh ke bumi. Tinggal satu langkah lagi kan dia, nanti di akhir dia akan dibuang ke jurang maut yang kemudian ke neraka kekal. Nasib akhirnya jelas. Itu sebabnya saya katakan, kitab mungkin di dalam Alkitab yang paling dimusuhi kitab Wahyu ini. Karena apa? Di sini nasib akhirnya jelas. Kekalahannya jelas. Bahkan di Wahyu 12 kita udah lihat dia kalah. Tetapi dia belum menyerah. Tadi kan dibaca pembacaan ayat 12 jelas sekali. Dia katakan, celakalah kamu hai bumi, karena iblis telah turun kepadamu, karena dia sudah dijatuhkan di bumi. Dengan geramnya yang dahsyat. Wah, dia sudah babi buta ini. Ya, dia udah fight brutal. Karena apa? Dia tahu. Bukan tidak tahu, saudara. Ini ayat kunci juga. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Semakin singkat. Waktunya semakin singkat. Kenapa? Dia tahu Tuhan akan datang. Udah dekat. Kalau peristiwa ini sudah terjadi, dia udah tahu. Tidak lama lagi Tuhan datang. Singkat dia. Ya. Jadi dia mau dilucuti semua. Ini awal. Itu sebabnya saya katakan, bagian ini adalah bagian yang sangat penting dan strategis bagi sorga. Bagi Allah. Yaitu apa? Kelahiran anak laki-laki. Karena apa? Akan menentukan pertarungan akhir. Dan waktunya. Kita merindukan bagian ini. Dan saudara tahu kan? Bahwa anak laki-laki ini akan datang dari mana? Dari kita para pemenang. Yang akan mempercepat kedatangan Tuhan. Seperti yang ditulis 2 Petrus 3 ayat 9. Hai kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara harus tahu, Tuhan sangat merindukan bagian ini, mempercepat. Dari pihak Tuhan, Tuhan bilang, aku akan persingkat. Jadi sebenarnya kerinduan Tuhan itu dengan kita, Tuhan itu lebih rindu untuk ketemu secepatnya dengan kita. Kalau dilihat bahasa firman, bahasanya Tuhan. Dari kalau kita punya
pemahaman seperti ini, saya kira tidak mudah kita untuk mengkhianati Tuhan. Apalagi di masa yang semakin singkat. Setan saja tahu singkat, apalagi kita. Harusnya kita orang percaya yang memiliki firman, yang tidak masa bodoh, tahu. Ya. Walaupun hari hanya kita tidak perlu tahu. Tetapi semua tanda di sekitar itu kita tahu. Dan kita tetap siap, standby. Untuk hari hanya Tuhan mengangkat kita sebelum kesusahan besar ini muncul. Jadi, jelas sekali iblis akan merajalela. Dan memang saya sudah berkali-kali katakan, 3,5 tahun masa susah besar itu bukan Tuhan jahat. Justru itu satu-satunya cara yang Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk menyaring, memisahkan mana miliknya dan mana yang bukan miliknya. Mana pemberontak dan mana yang mengasihi Tuhan. Tuhan tahu. Di mana? Di masa 3,5 tahun itulah saringan terakhir. Ya. Itu seleksi akhir. Ujian akhir. Tetapi puji Tuhan kan, kita tahu apa yang dikatakan Tuhan, akhirnya pemenang tetap ada di pihak Tuhan. Karena apa? Banyak yang diselamatkan justru di masa injury time. Di masa yang bagi iblis semakin singkat bagi dia mau merajalela, kalau bisa membinasakan sebanyak mungkin orang percaya. Tetapi dari pihak Allah, upaya menyelamatkan sebanyak mungkin. Dan akhirnya kita baca di pasal 7 kan, pertama kita sudah bicara, mengangkat bagian itu. Tak terhitung banyaknya orang yang diselamatkan keluar dari kesusahan besar. Oh haleluya, kita begitu ini. Tetapi ada harga yang mereka bayar masing-masing, sesuai dengan kondisi mereka. Kita tidak mau ada penyesalan, walaupun mereka tetap selamat ya. Yang dipanggil pun tetap selamat. Apalagi yang dipilih kan. Walaupun tidak setingkat yang setia di awal sebelum kesusahan besar, tapi mereka juga menerima perlindungan yang sama. Merapa perlindungan walaupun beda tempat. Kalau yang lebih dulu buah sulung sudah di sorga, sama-sama tidak mati. Yang dipilih ini juga ada dilindungi kan, disingkirkan di padang gurun kan, teman. Ya, dia juga tidak mati, tetapi berada di bumi masih beda lokasi tempat. Tuhan juga pelihara dia. Karena apa? Akan menggenapi panen besar waktu Yesus datang di atas awan. Jadi ini jelas sekali ya. Apa yang kita sudah bicarakan seperti puzzle itu saling melengkapi ya. Keturunan perempuan itu dan keturunan ular. Mana? Yang ular naga tadi yang setan itu. Kalah. Ya, kepala hancur. Ya. Dia di bagian ini awal dari kekalahannya. Ya, di pasal yang kita sementara baca ini. Dan dia akan merajalela turun. Minggu lalu, kalau saya nggak salah Pak Bu Hendy ya, yang dia nanya, dia menyinggung tentang Wahyu 9 ayat 21 dari pertanyaannya. 9 ayat 4 ya, yang dia katakan meterai ya, 4. Itu waktu sangkakala kelima. Memang saya belum masuk ke situ, tapi sudah lihat akan saling sinkron. Ya, kita akan masuk lebih tajam melihat fakta-fakta yang diinformasikan, yang dijelaskan oleh Alkitab. Di sini, kalau sudah lihat, selain judul kemenangan atas setan dengan ayat-ayatnya, saya menggambar khusus masa kesusahan besar waktu 3,5 tahun ini. Di sini. Saya sengaja membagi 1, 2, 3,5. Jadi 3,5. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Di situ saudara akan lihat ke depan nanti. Sesuai dengan bunyi-bunyi kita bisa menaruh di situ. Waktu meterai, sangkakala, dan cawan itu berlangsung. Dan pastikan dia tidak sekaligus di awal. Tidak sekaligus juga di akhir. Tapi ada di periode ini. Ya, periode. Sangkakala ada 7. Ada di periode. Cawan juga demikian. Tapi ini periode akhir. Ini akan mengakhiri sejarah dunia di masa ini. Jadi sebenarnya 3,5 tahun itu ujung. Sudah merupakan ujung.
Jadi bukan lagi pertengahan tapi ujung. Jadi dari bagian ini saya anggap malam ini kita sudah selesaikan, ya. Selesaikan pasal 12 ini. Dan ada beberapa kali juga kita sudah menyinggung dari pasal 13. Tapi dari sini masih berpusat pada tokoh jahat, naga. Ya, di bagian ini naga, setan. Ya, setan yang menyerang. Itu inti dari Tritunggal jahat ini kan kepalanya setan. Semua 2 Tesalonika 2 katakan bahwa semua perbuatan dari antikristus, tanda-tanda itu semua juga adalah perbuatan setan. Jadi iblis di belakangnya. Jadi minggu depan kita akan masuk pasti, ya, kepada Wahyu 13, Wahyu 17 dan 18. Kita akan lihat seri ini, ya, dalam dua perempuan dan 2 kota. Tapi di sini ada hal yang besar yang merupakan kunci. Kita perlu melihat supaya kita lebih tajam melihat. Oh, begitu, ya. Termasuk target kita yang merindukan sebelum kesusahan besar kita menjadi kelompok anak laki-laki dan juga kelompok para pemenang yang ada di atas Bukit Sion di Wahyu 14. Puji Tuhan, saya rasa bagian ini bagian yang sangat penting. Tuhan menolong kita seperti doa ada Pak Gideon tadi, membuka hati supaya roh hikmat dan roh wahyu boleh menerangi sehingga kita bisa memahami. Dengan hikmat Allah, Tuhan menolong kita, Roh Kudus mewahyukan kepada masing-masing kita, ya. Walaupun di tiap storm meeting anggota kita ada cukup banyak, tetapi di dalam storm meeting hanya orang-orang yang setia akan kelihatan. Sudah, saya tidak kaget bagian ini. Apalagi menyangkut kedatangan Tuhan. Wah, itu tidak semua memiliki api, ya, berani bayar harga, ingin memahaminya. Tapi untung kita membackup dengan YouTube. Itu pun kalau mereka dalam grup, ya, khusus saya utamakan yang grup, mereka mengikuti. Ya. Dari kita Zoom meeting aja kita udah lihat kan. Yang dipanggil dipilih, ya, yang diundang dipilih, setia. Belum tentu semua setia. Ini contoh. Ini cuma sekelompok orang Kristen yang kecil. Bayangin kalau ini kita besarkan di semua sebagai orang Kristen. Oh, jadi tidak heran kalau Wahyu 7 dia bilang tak terhitung banyaknya yang keluar. Yang mau diangkat sedikit. Ada nominal 144.000. Angka simbol. Cuma Tuhan yang tahu berapa banyak. Tapi pasti tidak banyak. Karena apa? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Berarti yang setia lebih sedikit lagi. Kan bahasa begitu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bukan Tuhan pilih kasih, tetapi respon mereka tidak memenuhi. Apalagi orang yang setia. Nah, jadi di sini didukung dengan fakta, ya. Dunia nyata akan realita akan meneguhkan bagian firman. Jadi apalagi Tuhan dalam kemahatauannya sudah lihat. Ini hasil akhir. Jadi semua yang ada di dalam kitab Wahyu itu bagi saya paten. Paten tidak bisa diubah. Dalam kemahatauan, tapi Tuhan bukan menentukan itu, tidak. Dalam kemahatauan Tuhan dia hasil akhir begini. Mungkin juga kita komunitas SOM ini Tuhan tahu siapa-siapa yang akan masuk di dalam kelompok pemenang. Siapa yang akan masuk dalam kualitas B. Siapa juga yang akan masuk di dalam kualitas C. Ya. Saya jelas fair bicara ini. Dan Tuhan tidak pilih kasih. Tetap tergantung respon kita. Oke? Jadi malam ini penyampaian materi saya, bagian ini saya akhiri, ya, karena pasal ayat 13 sampai ayat 18 itu kita sudah bicarakan yang minggu lalu. Tetapi di bagian ini, ya, termasuk juga di 13 itu, kalau ada saudara-saudara mau mendalami lagi, ya, apa yang malam ini kita sudah bicara dari beberapa rentetan, kita buka waktu untuk
pertanyaan, ya, sesi tanya jawab. Ya, selesai ini, jadi saya akhiri bagian penyampaian materi ini dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Oke, Tuhan memberkati.